Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang perkembangan afektif. Perkembangan afektif. Afektif merupakan emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. A. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Pengertian emosi. Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emover atau mencerca, to stir up, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Sujiono, 2005. Menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, marah, takut, cemas, dan benci, cinta yang disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Kemudian ada karakteristik perkembangan emosi. Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Nah, tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Nah, pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta, kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, pada dasarnya pola perkembangan emosi remaja sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Hanya saja penyebab muncul dan memuncaknya emosi yang berbeda. Nah, pada masa anak-anak, ledakan lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat material, konkret, sedangkan pada masa remaja penyebabnya bersifat abstrak. Nah, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terlihat erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul berawal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku, seperti rasa takut atau marah, dapat menyebabkan seseorang gemetar. Selanjutnya yaitu pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Perasaan takut atau marah dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi dan menjadi gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, jantung berdetak cepat, dan lain-lain. Kemudian, implikasi pengembangan emosi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubung dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh dengan rasa tanggung jawab moral. Selanjutnya adalah perkembangan nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga atau angka kepandaian. Menurut Sprenger, nilai itu diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam perspektif Sprenger, kepribadian manusia terbentuk dan merakar pada tatanan nilai-nilai dan kesejahteraan. Sopan santun, adat, dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup
yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Moral, menurut Purwadarminto, adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral itu diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral itu merupakan kendali dalam bertingkah laku. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sikap. Fishburne pada tahun 1975 mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Keterkaitan antara nilai, moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.